Hai guys, ini namanya Hani. Dia kayaknya lagi pusing nugas. Pasti learning journalnya belum dikerjain. Learning journalnya udah dikerjain belum? Pasti lupa nih Oh bocah. iya, lupa. LJ ya. Biasa fokus UAS karena ya minggu-minggu UAS pasti kita belajar dan ngerjain tugas. Alasan. Yaudah, aku buat dulu ya. Bentar. Kita siapin materinya dulu kali ya. Bukan siapin materi sih, lebih ke kemarin ngebahas apa aja. Bener, kemarin tuh materinya apa ya? Kalau nggak salah tuh ada 3 orang yang maju. Terus kayak mereka cerita-cerita gitu. Terus yang satu laginya tuh bahasnya kayak agak ini sih. Katanya ini LJ terakhir. Iya, ini tuh pertemuan ke-14, which is ini tuh pertemuan terakhir. And selamat, kita terbebas dari LJ. Ntar kita set dulu kameranya. Pakai ini nggak ya? Gak usah kali ya, alay banget. Wait. Oke, udah cantik. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di Learning Journal Mata Kuliah Public Speaking bareng aku Hani. Oke guys, jadi pertemuan kemarin itu pertemuan ke-14, which is itu pertemuan terakhir. Dan kita happy banget, benar-benar happy karena kita finally terbebas dari per-LJ-an ini. Sumpah, tapi kayaknya bakalan kangen banget sih kita bikin-bikin LJ kayak gitu. Oke, kita langsung aja review ke materi yang kemarin. Jadi yang kemarin itu presentasi kelompok terakhir juga mengenai ice breaking. Tapi sebelum masuk ke presentasinya, seperti biasa akan ada 3 orang yang tampil untuk menunjukkan skill public speakingnya. Dan mereka bertiga ini adalah orang-orang terakhir yang menunjukkan skill public speakingnya. Dan mereka tuh keren-keren banget ya menurut aku. Untuk cerita masalah pribadi ke publik itu nggak semua orang bisa dan nggak semua orang mau untuk diketahui. Tapi buat yang 2 orang ini, mereka itu ceritanya tentang perjalanan kehidupan mereka guys. Tentang masuk PTN, masuk sekolah, kayak gitu. So, langsung aja. Untuk yang pertama tampil itu adalah Nabila. Nabila Nur Fauziah kalau nggak salah. Salah. Nabila Fauziah. Nah, dia itu jadi yang pertama tampil. Aku suka banget sama suaranya karena dia tuh kayak adem banget suaranya, kayak udah terbiasa jadi MC mungkin. Dia itu nyeritain tentang perjalanannya masuk ke Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Bagaimana tadinya dia itu ragu ya untuk masuk kuliah, tetapi dia mencoba memberanikan diri karena faktor lingkungan yang teman-temannya itu pada daftar, jadi dia tuh FOMO. Tapi ini FOMO-nya ke ranah yang baik ya guys, positif. Jadi dia coba buat daftar dan dia tuh bilang ke diri dia kalau misalkan aku nggak lolos yang SPAN PTKIN ini, dia nggak bakalan nyoba-nyoba lagi. Dan alhamdulillah kun fayakun, ternyata dia lolos di UIN. Dan masalah kedua muncul lagi, apa itu? Finansial. Jadi masalah si Nabila ini adalah finansial keluarga guys. Jadi dia itu nggak mau kuliah karena dia tahu kalau misalkan orang tuanya kurang mampu untuk membiayai sekolah dia nanti. Jadi dengan usaha kerja kerasnya dia, akhirnya dia bisa ngumpulin uang buat bayar UKT-nya sendiri. Keren banget Nabila, inspiratif banget ya guys ceritanya. Dia juga waktu cerita tuh agak-agak nangis, agak-agak terharu. Mungkin ya tadi yang aku bilang, gak semua orang itu mau untuk ngungkapin atau cerita ke publik tentang masalah hidupnya. Terus yang kedua, itu ada Fatan Fajril Haikal. Jadi ini agak berat ya guys materinya tentang ilmu dan pengetahuan. Dia tuh tipe-tipe orang yang anak organisator banget, kelihatan deh. Maksudnya dari cara dia berbicara, diksi yang dia katakan kayak gitu. Jadi menurut aku pembahasannya mungkin agak berat. Terus
Tapi bagus sih guys, bagus. Cuman menurut aku untuk siang-siang ya, dengan metode dia yang kurang interaktif ya, itu kurang cocok sih menurut aku. Karena kita jadi mengantuk jasa guys. Kalau kata anak Tangerang, ngantuk jasa. Udah keren banget sih Fatan, karena dia pertama kayaknya udah prepare, terus pengetahuan dia juga luas banget. Karena menurut aku dia menguasai materinya banget. Nah terus untuk yang ketiga itu ada Anissa Fitria. Kalau nggak salah namanya Anissa Fitria. Nah dia ini 11-12 sama Nabila Fauzia. Dia tuh cerita tentang perjalanannya masuk ke sekolah. Tapi ini itu dia masuk ke sekolah menengah atas. Menurut aku judulnya itu kalau nggak salah Lo Sebaik-Baik Perencana. Jadi gimana dia tuh mau masuk sekolah favorit SMA yang dia impi-impikan nih dari SD. Nah tapi pas udah masuk, udah lolos, ternyata nama dia nggak ada, dan itu dicoret karena ada orang dalam, jadi dia diganti. Tapi karena dia diganti ini, dia ini jadi malah kesenangan karena katanya tuh di sekolah yang favorit ini itu masuknya jam 6, dan dengan kekurangan dia itu jadi dia tuh ngambil sisi positifnya gitu loh guys, ngambil sisi positifnya. Jadi kenapa aku nggak keterima, kenapa aku nggak dilolosin ke situ, mungkin karena akunya masih males gitu kan, nggak bangun pagi kayak gitu. Inspiratif, cuman jangan merendahin diri sendiri ya Nisa, kamu harus tetap semangat, kamu punya kok potensi kamu sendiri. Pokoknya untuk ketiga penampil terakhir kita hari ini di kelas itu udah oke banget sih. Keren. Kita selesai guys, kita gak ada yang baju-baju lagi. Oke, untuk selanjutnya yaitu yang presentasi. Nah, yang presentasi ini menyampaikan materi mengenai ice breaking. Nah, kali ini itu presentasinya cukup menghibur ya guys, karena dari namanya aja ice breaking, jadi otomatis semua materinya itu tentang ice breaking. Jadi kita diajak main, diajak tepuk-tepukan kayak anak SD. Tapi seru banget karena tadi agak ngantuk ya. Tapi pas presentasi itu dibuat melek lagi karena si presentatornya ini mengajak kita untuk bermain games. Ada yang tepuk-tepukan, terus ada yang nyanyi-nyanyi. Nah guys, kalau misalkan ice breaking itu kenapa digunain sama pemateri atau presentator atau orang yang lagi berbicara di depan publik, itu bertujuan untuk mencairkan suasana. Karena kan kadang kita nggak tahu nih audiens kita kayak gimana, apakah lagi jenuh ataukah lagi nggak sesuai moodnya gitu. Jadi kita tuh berusaha untuk mencairkan suasananya dengan melakukan ice breaking. So menurut aku learning journal kali ini cukup kali ya, karena wow, terbebas dari per-LJ ini. Tapi pasti bakal kangen sih kalian, pasti bakal kangen. Pak Adi, aku bakal ngedit ini sekreatif mungkin biar nilainya gede. So cukup sekian dari aku, segitu aja learning journal terakhir aku. Kalian gak bakalan ketemu aku lagi guys di YouTube. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah selesai. Gila, cepet banget kan? Aku kayaknya bakal naruh kenangan-kenangan per-LJ aku di sini deh. Ntar lihat ya. Oke, dadah.